Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. La Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia yang dirahmati Allah. Sebelum salat Idul Adha dimulai, Takmir Masjid An-Najwa akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, salat Idul Adha 1436 Hijriah yang bertepatan dengan 2015 Masehi pada hari Rabu Kliwon tanggal 10 Dzulhijjah 1436 Hijriah atau tanggal 23 September 2015 akan kita mulai pada pukul 6.45 di lapangan WNI. Yang kedua, imam dan khatib sholat Idul Adha akan disampaikan oleh Bapak Widodo Sarjana Agama MSI. Yang ketiga, infak sholat Idul Adha
Hijriah yang lalu untuk Masjid An-Najwa sebesar 7.732.900 rupiah. Yang keempat, jumlah sementara hewan kurban tahun 1436 Hijriah di wilayah Pedukuhan Kueni sebagai berikut. Yang pertama, Masjid Al-Iman RT 01 sebanyak 2 ekor sapi. Yang kedua, Masjid An-Najwa untuk wilayah RT 02, 03 dan 08 sejumlah 7 ekor sapi, 6 ekor kambing. Yang ketiga, Mushola Al-Iksan untuk wilayah RT 04 3 ekor sapi. Yang keempat, Mushola Al-Zikro untuk wilayah RT 05 2 ekor sapi. Yang kelima, Mushola Al-Furqon untuk wilayah RT 05 2 ekor sapi. Yang keenam, Mushola Al-Falah untuk wilayah RT 06 3 ekor sapi. Yang ketujuh, Mushola Ashabul Iman untuk wilayah RT 07 sebanyak 4 ekor sapi. Jumlah sementara untuk wilayah Pedukuhan Kueni, hewan sapi ada 23 ekor, untuk kambing ada 6 ekor. Insya Allah sampai hari penyembelihan masih akan bertambah. Yang kelima, penyembelihan hewan kurban di masing-masing tempat tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis Legi tanggal 11 Dzulhijjah 1436 Hijriah atau 24 September 2015. Demikian pengumuman dari takmir Masjid An-Najwa. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah, Mari segera dirapatkan, diluruskan. Depan yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا
إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an qaddana al-khalila Ibrahim uswatan hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari yang cerah ini, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Adha tahun 1436 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Selaku khatib pada pagi hari ini mengingatkan kepada diri saya sendiri dan dunia pada jamaah sekalian untuk terus-menerus kita bertakwa kepada Allah di mana dan kapanpun kita berada. Karena dengan takwa inilah kita akan mendapatkan ketentraman hidup, kebahagiaan hidup di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak yang abadi. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, setiap Idul Kurban selalu saja kita diingatkan kembali akan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertera dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya
Ismail qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa sallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim fasaddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahul bala'ul mubin fatainahu bi dzikrin alim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup untuk bersama-sama berusaha kepada Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa? Maka pikirkan apa pendapatmu." Diam-diam dia, "Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membalikkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, Ibrahim dan Ismail. Dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian telah kami memberikan balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilan yang besar. Kami abadikan Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang datang kemudian." Bila kita perhatikan ayat di atas, akan kita dapati 6 pelajaran darinya. Yang pertama, pelajaran untuk terus-menerus kita menjunjung tinggi perintah agama Allah. Apabila Allah memerintahkan dan kita mampu, tentu jawabnya adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anaknya. Yang ketiga, adanya musyawarah antara orang tua dan anaknya. Yang keempat, adanya ketegaran Nabi Ibrahim dalam menghadapi cobaan hidup. 4, 5, pentingnya memberi bekal ilmu dan ketakwaan kepada anak-anak kita. Dan yang keenam, tentang kesabaran Ismail. Maka Ibrahim alaihissalam menjadi contoh yang baik, uswatun hasanah bagi kita sekalian. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Wa kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apabila bisikan ayat tersebut kita ambil hikmahnya, kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah krisis ekonomi yang sementara ini melanda pada kita sekalian, juga krisis mental, krisis akhlak yang terjadi di bangsa kita akan segera teratasi dan kita akan segera bangkit menjadi negara yang makmur, negara yang adil, dan negara yang mampu. Coba kita bayangkan bagaimana dampak positifnya jika seluruh umat Islam menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan larang-larangnya. Maka Allah akan memberikan barokah rezeki yang datangnya dari langit dan bumi, serta aktivitas kerjanya akan meningkat seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, rezeki dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya mereka sendiri. Dengan ini banyak orang tua yang sibuk sehingga jarang orang tua yang dapat berkomunikasi yang baik kepada anak-anaknya dan dapat menyembah Ibrahim yang mampu berkomunikasi yang baik, serta dapat mendidik anaknya Ismail sehingga termasuk anak yang soleh dan memiliki mental yang kuat, lagi menyantun dan penyabar. Ketika ayah minta pendapat kepada anaknya, "Bagaimana pendapatmu bila aku bermimpi menyembelih kamu?" Lalu jawaban anaknya, "Laksanakanlah perintah Allah, insya Allah kami termasuk orang-orang yang penyabar."
Kita juga bisa mencoba merenungkan bagaimana hasilnya dalam hidup ini. Kalau tegar dalam menghadapi bermacam-macam cobaan dan godaan, tentu akan mudah kita mengatasi masalah-masalah kehidupan yang menimpa kepada kita. Ifatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah, beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu kejahatannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian perlu kita ingatkan bahwa pentingnya kita melaksanakan Idul Kurban, yaitu melaksanakan kurban. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar yang kita sudah hafal, Inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Misalnya hanya menuruti hawa nafsu, mementingkan diri sendiri, tidak mengenal aturan, tidak memperhatikan halal dan haram, tidak memperhatikan baik dan buruk, tidak menggunakan hati nurani. Oleh karena itu, besok penghuni neraka jahanam itu adalah kebanyakan mereka yang memiliki hati tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga tetapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki penglihatan tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jika dalam kehidupan masyarakat manusia dikuasai oleh hawa nafsu, bagaimana yang terjadi dalam kehidupan, bagaimana terjadi pada kehidupan binatang, ini saya akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Namun jika manusia masih sadar sebagai ciptaan yang sebaik-baiknya, kiasan takwim, yang diberi akal pikiran yang sehat, diberi petunjuk agama Islam, ini saya akan menekan sifat-sifat kebinatangan tersebut pada dirinya, sehingga ucapannya, perbuatannya didasari pada akal yang sehat dan bimbingan agama Islam. Hikmah yang kedua adalah dengan pembagian daging kurban yang menjadi ajaran ibadah sosial kemasyarakatan yang lebih luas, supaya manusia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi sebaliknya memiliki kepedulian sosial dengan mensedekahkan sebagian rezeki yang dikaruniakannya oleh Allah kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Yang disedekahkan tentunya bukan benda yang tidak baik atau jelek, melainkan benda yang masih disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim." Artinya kamu sekali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Jika ajaran tentang ibadah sosial ini tidak diperhatikan, apalagi diabaikan, maka diingatkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang belum sempurna imannya dan juga tidak termasuk pengikut Rasulullah yang setia. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Artinya, belum sempurna iman seseorang sampai ia mencintai sesuatu yang ditelukan saudaranya, bagaimana mencintai sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang disebutkan, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna." Yang artinya, barang siapa yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, maka ia bukan pengikutku yang setia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin sholat Idul Adha yang berbahagia, adanya keterangan kami sampaikan secara ringkas bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan paling utama, yang semestinya tidak mengabdi kepada materi dan hawa nafsu, tetapi manusia punya cipta yang paling sempurna.
apabila mau beriman dan beramal yang soleh. Ia memiliki tugas mengabdi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah di muka bumi ini yang tugasnya untuk memakmurkan, menjadikan dunia ini maju, damai, tertib bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Demikian semoga ibadah korban yang kita akan laksanakan akan memberikan makna yang lebih dalam dan lebih luas, meningkatkan ketakwaan kita dan sebagai bekal dalam kehidupan ke depan dan bekal kehidupan abadi di akhirat kelak. Akhirnya mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al baladan Indonesia aminan warzuq ahlahum minas samai wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ki arep mulai ya kene aku sakit tak mulai. Kepada Bapak Dono Iber dimohon segera ke masjid karena hewan korban akan sembelih. Sekali lagi kepada Bapak Iber Dono dimohon segera datangnya